Bab 1292, Pemurnian. Yun Yun tidak mengulurkan tangannya untuk menerima token giok kepala suku saat dia melihatnya digantung di depannya. Dia benar-benar tidak tertarik dengan posisi kepala sekte ini. Terlebih lagi, karena bayang-bayang dari hal-hal itu saat itu, hal yang paling tidak ingin dia lakukan adalah menjadi kepala sekte. Ambil. Xiao Yan mendesak ketika dia melihat keraguan di wajah Yun Yun. Itu masih baik-baik saja jika dia tidak membuka mulutnya. Namun, saat dia melakukannya, Yun Yun tidak bisa menahan diri untuk tidak memelototinya. Dia mengertakkan gigi peraknya dan berkata, "Terima," dan mengizinkanmu untuk mencoba dan bertindak dengan kuat lagi. Xiao Yan tanpa sadar sedikit malu saat mendengar ini. Dia berkata, "Sudah bertahun-tahun, namun kamu masih ingat hal-hal ini. Tidak ada yang benar atau salah dalam insiden saat itu. Meskipun saya telah menghancurkan sekte Mystic Cloud juga telah menyebabkan klan Xiao saya menderita kerugian besar. Saya sadar bahwa masalah ini tidak ada hubungannya dengan Anda, tetapi saya masih harus memperhitungkan hal-hal tertentu. Saya tidak tahu tentang semua alasan hebat ini." Mata Yun Yun sedikit memerah ketika dia menyebutkan masalah ini. Dia juga sadar bahwa Xiao Yan tidak salah dalam hal itu ketika melihat dari sudut pandangnya. Namun, sekte Mystic Cloud adalah tempat yang telah merawatnya selama bertahun-tahun. Namun, itu dibubarkan saat itu hanya karena orang ini mengatakannya. Jika Anda ingin menemukan tempat tinggal yang tenang, Anda tidak akan mencapai kedamaian sejati dengan hidup di bawah orang lain seperti di masa lalu. Selain itu, Anda telah menerima warisan Nenek Hua. Jika Anda tidak mengambil posisi ini, itu akan menyebabkan sekte bunga pada akhirnya turun ke pertarungan internal. Saya pikir Nenek Hua tidak akan mau melihat hal seperti itu, kan? Xiao Yan bertanya dengan lembut. Yun Yun terkejut. Dia ragu-ragu sejenak sebelum akhirnya menganggukkan kepalanya. Setelah itu, dia mengangkat kepalanya dan melihat ke arah wanita tua berambut putih di langit. Dia berbicara dengan hormat, "Penatua pertama, Yun Yun untuk sementara dapat mengambil posisi kepala sekte. Anda bisa memberitahu saya jika Anda merasa ada orang yang lebih cocok." "Haha, kamu dapat yakin bahwa wanita tua ini sangat mempercayai mata kepala sekte sebelumnya. Karena dia telah memberikan semua doukinya kepadamu, kemungkinan besar kamu adalah kandidat yang sempurna di hatinya." Wanita tua berambut putih itu tertawa. Wajah Hua Jin menjadi gelap dan bergejolak ketika dia mendengar kata-kata wanita tua ini. Sesaat kemudian, dia berbicara dengan suara yang dalam, "Penatua pertama, saya telah bekerja keras selama bertahun-tahun untuk membuat sekte langit yang mendalam menunjukkan tanda-tanda bergandengan tangan dengan sekte bunga kami. Sekarang kepala sekte berubah dan Xiao Yan bahkan telah melukai Yao Liang, kekasih. Saya pikir kerjasama ini tidak hanya akan berakhir tetapi sekte langit yang mendalam juga tidak akan membiarkan masalah ini berhenti, mengingat cara mereka melakukan sesuatu." Ancaman dalam kata-kata Hua Jin juga cukup jelas. Jika kepala diubah menjadi Yun Yun, mereka tidak hanya tidak dapat bekerja sama dengan sekte langit yang mendalam tetapi juga akan menyebabkan langit yang mendalam untuk melihat sekte bunga dengan permusuhan. Wanita tua berambut putih itu sedikit mengernyitkan alisnya. Meskipun sekte bunga dan sekte langit yang mendalam sama-sama berperingkat sebagai dua sekte, kekuatan yang pertama tidak sekuat yang terakhir. Selain itu, sekte langit yang mendalam benar-benar terlalu kuat. Itu telah berkembang pesat selama tahun-tahun ini. Sekte ini memiliki banyak ahli. Sebuah faksi biasa tidak akan berani menyinggung mereka sedikit pun. Yao Hua Liangjun ini adalah anggota dari sekte langit yang mendalam. Awalnya, mereka berencana membuat Yao Hua Liangjun dan Hua Jin menikah untuk meningkatkan hubungan antara kedua sekte dan karenanya membentuk aliansi. Sekte bunga dan sekte langit yang mendalam mungkin disebut dua sekte, tetapi ada banyak faksi di dataran tengah yang dapat menandingi kedua sekte ini. Namun, faksi-faksi ini tidak ingin dipublikasikan seperti mereka.
Namun demikian, fondasi sekte ini tidak akan lebih lemah dari 2 sekte. Jika seseorang menemani seekor harimau, dia pada akhirnya akan menjadi makanannya. Xiao Yan tersenyum sedikit. Dia mengabaikan mata dingin Yaohua Liangjun saat dia berbicara dengan lemah. Penatua pertama, saya pikir Anda harus lebih jelas daripada saya dalam hal cara sekte langit yang mendalam melakukan sesuatu. Jika kedua sekte membentuk aliansi, kemungkinan sangat sulit untuk mencapai keseimbangan sejati. Cepat atau lambat, situasi di mana tamu akan mencoba mengambil alih posisi pemilik akan terjadi. Pada saat itu, sekte bunga kemungkinan akan menjadi sekte cabang lain dari sekte langit yang mendalam. Xiao Yan, kamu harus berhenti mengatakan omong kosong, Hua Jin berteriak. Ekspresinya berubah setelah mendengar ini. Xiao Yan benar-benar mengabaikan wanita ini. Matanya melihat ke arah wanita tua berambut putih dan berkata, jika penatua pertama tidak keberatan, paviliun bintang jatuh saya mungkin bisa menjadi sekutu bunga yang dapat diandalkan. Sekte di masa depan. Saya yakin penatua pertama tidak akan ragu mengingat kepercayaan guru saya, kan? Reputasi Yao Zunze sangat bagus. Siapa di dataran tengah yang tidak tahu tentang kepercayaannya? Secara alami, tidak ada yang bisa meragukannya. Wanita tua berambut putih itu tersenyum. Segera, dia mengangguk. Matanya sedikit tegas saat dia melihat ke arah Hua Jin. Dia berbicara dengan suara yang dalam, mulai sekarang dan seterusnya, Yun Yun adalah kepala sekte bunga. Tidak akan ada pertengkaran lagi. Penatua pertama ini telah mengambil keputusan begitu kata-kata Xiao Yan terdengar. Jika itu di masa lalu, paviliun bintang jatuh tidak memiliki bobot yang membuatnya mengabaikan yang lainnya. Namun, keadaan saat ini berbeda. Paviliun bintang jatuh telah menghasilkan bansheng elit seperti Yao Chen. Kekuatannya pasti akan melonjak. Pada saat itu, bahkan sekte langit yang mendalam tidak akan berani melakukan apapun untuk itu. Salah satunya adalah faksi lama yang memiliki niat buruk dan cepat atau lambat akan menggigit mereka. Yang lain adalah faksi baru dan sedang naik daunnya memiliki potensi dan kepercayaan yang sangat besar. Sebenarnya tidak sulit untuk memilih di antara keduanya. Melihat wanita tua berambut putih mengeraskan hatinya dengan niat membiarkan Yun Yun menjadi kepala sekte, ekspresi Hua Jin juga menjadi jelek. Namun, dia tidak terus mengatakan apa-apa. Dia juga mengerti bahwa tidak ada gunanya mengatakan apapun sekarang. Karena penatua pertama telah membuat pilihan seperti itu, diri yang mulia ini hanya bisa berharap bahwa kamu tidak akan menyesal di masa depan. Ekspresi Yaohua Liangjun juga sangat jelek. Hari ini, dia tidak hanya kehilangan muka tetapi bahkan telah merusak masalah besar. Pasti tidak mudah baginya untuk melaporkan masalah ini ketika dia kembali kali ini. Kamu tidak perlu khawatir tentang masalah ini. Wanita tua berambut putih itu melambaikan tangannya dan berbicara dengan lemah. Sudut mulut Yaohua Liangjun sedikit berkedut. Masalahnya sudah diputuskan dan tidak ada gunanya baginya untuk tetap di sini dan mempermalukan dirinya sendiri. Segera, dia mengayunkan lengan bajunya, berbalik dan bergegas keluar dari sekte bunga. Ketika dia berbalik, matanya dipenuhi dengan ekspresi jahat dan kejam saat mereka melihat Xiao Yan. Jelas, setelah kehilangan banyak wajah hari ini, dia benar-benar membenci Xiao Yan. Xiao Yan hanya tersenyum di depan matanya. Dou Zun bintang 6 memang kuat tetapi dia saat ini juga bukan orang biasa. Bahkan jika orang ini ingin menggunakan beberapa trik, Xiao Yan tidak akan takut padanya. Hua Jin melihat Yaohua Liangjun pergi dengan marah. Dia ingin mempertahankannya tetapi tidak bisa mengatakan apa-apa. Setelah mengatupkan giginya, dia tidak mengikutinya. Sebaliknya, dia berbalik dan bergegas menuju gunung, menghilang dalam sekejap mata. Mata wanita tua berambut putih itu perlahan menyapu seluruh tempat ketika dia melihat dua orang ini pergi. Dia dengan lembut berkata, mulai hari ini dan seterusnya,
Yun akan menjadi kepala baru dari sekte bunga kita. Semua murid sekte bunga harus mematuhi perintahnya. Kalau tidak, mereka akan dihukum sesuai dengan aturan sekte. Dipahami. Ketika suara wanita tua itu terdengar, murid-murid sekte bunga yang padat di alun-alun itu juga buru-buru berlutut. Suara hormat bergema di tempat itu. Salam untuk kepala sekte. Xiao Yan tersenyum sedikit saat dia melihat murid-murid yang padat berlutut. Dia memandang Yun yang merasa panik dan berkata, "Selamat, kepala sekte Yun." Yun memutar matanya ke arahnya. Dia segera menghela nafas dengan cara yang jauh. Setiap kali orang ini muncul, itu akan menyebabkan beberapa perubahan dalam hidupnya. Dia benar-benar musuh. Upacara untuk Yun mendapatkan posisi kepala tidak terlalu megah. Namun, dengan penatua pertama dari sekte bunga yang memimpinnya, semuanya dilakukan dengan cara standar. Setelah upacara selesai, Yun secara resmi menjadi kepala sekte selanjutnya dari sekte bunga. Xiao Yan tidak terburu-buru untuk pergi setelah upacara selesai. Sebaliknya, dia meminta Yun untuk membantunya menemukan ruangan yang tenang. Perlawanan tersembunyi di dalam Bonnet Chilling Flame sudah benar-benar menghilang. Itu adalah kesempatan terbaik untuk menelan dan memperbaikinya. Selain itu, sekte bunga ini juga memiliki cukup banyak ahli yang hadir. Ini memang bukan tempat yang buruk untuk memperbaiki api dingin tulang. Dengan meningkatnya kekuatan para ahli yang berhubungan dengan Xiao Yan, dia perlu meningkatkan kekuatannya secepat mungkin. Meskipun dia tidak perlu takut lagi ketika menghadapi seorang ahli seperti Yaohua Liangjun, musuhnya bukanlah Yaohua Liangjun tetapi Hall of Soul. Xiao Yan telah menyaksikan kekuatan Tianzun ke-9 dan Tianzun ke-8 dari Hall of Soul. Dia dengan jelas mengerti di dalam hatinya bahwa itu mungkin akan menjadi pertempuran besar yang intens jika dia bertemu dengan salah satu dari keduanya. Yang terpenting, bahkan setelah pertarungan yang intens, miliknya peluang menang tidak tinggi. Meskipun Yao Lao telah maju ke Bansheng yang elit, tidak mungkin bagi Xiao Yan untuk selalu mengikuti di belakang Yao Lao. Oleh karena itu, meningkatkan kekuatannya sendiri adalah hal yang paling penting. Aroma samar dipancarkan dari kuali di dalam ruangan yang sunyi, menyebabkan asap berlama-lama di dalamnya. Ketika seseorang menghirup napas lembut, semua pikirannya yang mengganggu akan hilang dari pikirannya saat ini. Xiao Yan cukup puas dengan ruangan yang tenang ini. Dia mengangguk sedikit sebelum duduk di ranjang batu. Namun, dia tidak segera berusaha menelan dan memperbaiki api dingin tulang. Penggunaan Annihilation Fire Lotus saat melawan Yaohua Liangjun sebelumnya telah menghabiskan cukup banyak doukinya. Memperbaiki api dingin tulang bukanlah tugas yang santai. Dia secara alami harus dipersiapkan dengan baik. Pelatihan ini berlanjut selama sekitar setengah jam sebelum mata Xiao Yan yang tertutup rapat akhirnya perlahan terbuka. Matanya sekali lagi mendapatkan kembali ketenangannya. Sepintas, mereka tampak seperti jurang yang tanpa fluktuasi sedikit pun. Hah! Seteguk udara keruh perlahan keluar dari tenggorokannya. Cahaya redup juga muncul di wajah Xiao Yan. Kedua matanya berkedip dan jejak api putih pekat menyebar dari dalam matanya. Dalam sekejap mata, kedua matanya sudah tertutup oleh api putih pekat. Penyempurnaan mulai. Xiao Yan bergumam pelan di mulutnya. Segel yang dibentuk oleh tangannya berubah. Kedua matanya perlahan tertutup. Setelah menutup matanya, suhu ruangan juga naik perlahan. Hati Xiao Yan memiliki antisipasi yang cukup besar terhadap penyempurnaan kali ini. Meskipun peringkat api surgawi dari api dingin tulang tidak lagi dianggap sebagai makanan mewah setelah dia menelan 3.000 api yang membakar, itu juga bukan sesuatu yang bisa dia remehkan. Yang paling penting, mantra api saat ini sudah ada di kelas tingkat tinggi. Dia bertanya-tanya apakah, setelah menelan Bonnet Chilling Flame, itu bisa melompat dan menjadi metode Ki kelas Tian? Bab 1293, fenomena alam yang tidak biasa. Keharuman dari kayu cendana bertahan di ruangan yang tenang, yang memiliki udara kering dan panas yang luar biasa.
penyebaran suhu tinggi dan bahkan ruang itu sendiri membentuk beberapa distorsi. Sekilas, itu memberi seseorang perasaan ilusi. Xiaoyan duduk di tempat tidur batu di dalam ruangan yang tenang. Matanya tertutup rapat dan gelombang suhu tinggi yang menakutkan terus menyebar dari tubuhnya. Samar-samar ada beberapa bibit api putih lebat yang melarikan diri dari pori-pori di sekujur tubuhnya. Api ini berlama-lama di tempat itu dan melilit tubuh Xiaoyan. Ekspresi Xiaoyan tenang dan tanpa riak. Dia tidak merasakan perubahan di sekelilingnya. Pada saat ini, pikirannya benar-benar tenggelam dalam penggabungan api surgawi yang aneh di dalam tubuhnya. Mungkin itu karena Xiaoyan saat ini mengendalikan 3 jenis api surgawi, tetapi penyempurnaannya saat ini dari api dingin tulang tidak sesulit yang dia bayangkan. Di bawah pembakaran intens api hati 3000 teratai, api dingin tulang sudah mulai samar-samar menunjukkan tanda-tanda penggabungan. Meskipun tanda ini sangat lambat, semuanya berjalan dengan lancar. Tidak ada perubahan luar biasa yang sulit dikendalikan untuk muncul. Berdasarkan kecepatan ini, jika tidak ada hal tak terduga yang terjadi di tengah jalan, Xiaoyan memiliki keyakinan bahwa dia bisa berhasil memperbaiki Bone Chilling Flame dalam waktu 1 bulan. Pada saat itu, tubuhnya akan memiliki 4 jenis api surgawi. Jika berita tentang hal misterius ini menyebar, kemungkinan akan menarik kecemburuan cukup banyak ahli. Itu sudah merupakan berkah besar bagi orang biasa untuk mendapatkan bahkan 1 api surgawi. Yang disebut 4 jenis ini memang agak aneh. Lagi pula, bahkan jika seseorang mengesampingkan kesulitan menemukan api surgawi, kemungkinan tidak ada yang berani menyimpan 4 jenis api surgawi yang dipenuhi dengan kekuatan penghancur di dalam tubuh mereka pada saat yang bersamaan. Tindakan seperti itu pada dasarnya tidak berbeda dengan menelan beberapa bom ke perut seseorang. Itu adalah tindakan bunuh diri di mata banyak orang. Untungnya, bagi Xiaoyan yang memiliki mantra api, hal semacam ini yang tidak mungkin di mata orang lain telah menjadi fondasi yang memungkinkannya menjadi ahli top. Sementara pelatihan Xiaoyan secara bertahap berkembang di jalur yang benar, suhu ruangan yang tenang juga mulai meningkat. Pada akhirnya, aroma cendana yang perlahan tertinggal itu mengeluarkan kepulan dan langsung berubah menjadi debu. Di bawah suhu itu, bahkan elit biasa Douzong tidak akan bisa tinggal lama. Jika seseorang menyerap energi liar dan kekerasan yang merembes ke udara, itu cukup untuk menyebabkan Douqi di dalam tubuh seseorang menjadi ganas dan tidak terkendali. Mengikuti aliran waktu, aura yang menyebar dari tubuh Xiaoyan juga perlahan menjadi lebih kuat. Gelombang demi gelombang Douqi yang agung menyebar dari tubuhnya seperti gelombang laut yang besar. Itu bahkan menghasilkan suara tabrakan yang samar-samar dalam prosesnya. Dengan penggabungan Bone Chilling Flame dan 3000 Lotus Heart Flame, energi besar yang tersembunyi di dalamnya telah berubah menjadi Douqi murni yang mengalir ke pembuluh darah Xiaoyan setelah penyempurnaan, menyebabkan auranya perlahan naik. Setengah bulan berlalu dalam sekejap mata di bawah penyempurnaan yang tenang ini. Setelah setengah bulan penyempurnaan, suhu di dalam ruangan yang tenang telah dinaikkan hingga tingkat yang menakutkan. Terlebih lagi, karena tempat ini disegel sepenuhnya, akhirnya menjadi seperti kapal uap. Gelombang ki bergejolak dan suhu panas menyebabkan banyak garis retakan hitam gelap muncul di langit. Beberapa meja dan kursi batu di dalam ruangan yang sunyi itu berangsur-angsur meleleh, berubah menjadi cairan yang perlahan menetes ke bawah dan mengalir di dalam ruangan yang sunyi itu. Kadang-kadang, gelembung udara akan muncul bersama dengan suara yang sedikit teredam. Hampir setengah dari lapisan batu juga meleleh di bawah suhu tinggi ini. Xiaoyan, yang duduk di tengah, bagaimanapun, tidak menunjukkan tanda-tanda kebangkitan. Nafasnya tenang. Udara panas, yang akan menyebabkan orang biasa berubah menjadi abu saat terhirup, menjadi seperti 2 naga udara yang mengikuti lubang hidungnya dan terus memasuki tubuhnya. Gemerincing, meja batu meleleh dan cairan menetes dengan tenang. Sebuah zone kecil muncul di dalam ruangan yang tenang dengan ritme. Sosok manusia ranjang batu itu tampaknya telah menjadi patung.
itu tidak bereaksi sedikit pun. Jika bukan karena seseorang masih bisa merasakan aura luas dan perkasa yang terus naik, kemungkinan siapapun akan memperlakukan gelombang panas itu seperti patung batu. Konsep waktu akan menjadi sangat kabur saat seseorang dilatih. Oleh karena itu, 10 hari telah berlalu sementara Xiao Yan duduk seperti patung. Aroma bunga menutupi halaman yang tenang. Bunga-bunga indah dan berwarna-warni ini menghiasi tempat itu hingga penuh dengan kehidupan. Ada paviliun batu dengan di halaman ini. 3 sosok hadir di dalamnya. Namun, pada saat ini, mata ketiga orang ini menatap pintu batu yang tertutup rapat di ujung halaman. Sudah hampir sebulan mengapa Xiao Yan tidak keluar. Nalan Yanran melihat ke pintu batu. Alisnya dirajut saat dia berkomentar dengan lembut. Yun Yun menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata, tidak perlu khawatir. Dengan kemampuannya, kemungkinan tidak akan terjadi apa-apa. Tidak jarang seorang elit Douzun melakukan retret beberapa bulan atau setengah tahun. Meskipun dia berbicara dengan cara ini, masih ada sedikit kekhawatiran di antara alis Yun Yun. Jika itu adalah retret biasa, dia secara alami tidak akan khawatir. Namun, sejak Xiao Yan memasuki ruangan yang sunyi, energi yang menyebar darinya menjadi semakin panas dan ganas. Perasaan itu seolah-olah bagian dalam ruangan yang sunyi itu sedang membuat gunung berapi yang akan meletus. Pendahuluan semacam ini benar-benar menyebabkan seseorang merasa tidak nyaman. Perubahan tak terduga semacam ini secara alami juga menarik perhatian beberapa sesepuh dalam sekte bunga. Meskipun mereka tidak mengatakan apa-apa, Yun Yun sadar bahwa hati mereka juga khawatir. Setelah mengalami teratai api yang menakutkan yang digunakan Xiao Yan saat itu, mereka benar-benar sedikit takut bahwa Xiao Yan akan menyebabkan kehancuran yang menggetarkan lagi dan mengubah sekte bunga ini menjadi reruntuhan. Orang ini benar-benar tidak mengizinkan orang lain untuk bersantai. Yun Yun tanpa sadar menggosok alisnya saat hatinya tertawa pahit. Untuk menenangkan kekhawatiran para sesepuh ini selama periode waktu ini, dia telah banyak berbicara. Namun, ini tidak bisa berlangsung selamanya. Energi yang menyebar dari ruangan yang sunyi menjadi semakin ganas. Pada saat itu, kemungkinan bahkan penatua pertama akan mengadopsi beberapa tindakan. Dibandingkan dengan kekhawatiran dua lainnya, King Lin hanya bersandar malas pada pilar. Pinggangnya yang lembut tanpa tulang dan tubuhnya dicondongkan ke lengkungan memikat yang samar-samar memancarkan semacam pesona malas. Dia lahir dengan mata yang tidak biasa. Secara alami, dia menyadari kondisi Xiao Yan saat ini. Karenanya, dia tidak khawatir tanpa alasan. Sepertinya semuanya akan sama lagi, lupakan saja, ayo pergi. Setelah menunggu dengan tenang selama lebih dari 1 jam, Yun Yun melihat ke langit sebelum tak berdaya bangkit dan berkata, apa itu? Nalan Yanran juga mengangguk. Dia baru saja akan berbalik ketika getaran tiba-tiba terasa di bawah kakinya, menyebabkan dia sedikit tersandung. Dia buru-buru meraih pilar batu di sampingnya. Kejutan memenuhi wajahnya yang cantik. Itu ditransmisikan dari ruang yang tenang. Yun Yun juga menghentikan langkahnya. Dia merasakan sedikit sebelum matanya yang cantik tiba-tiba berbalik ke arah ruangan yang sunyi. Setelah menerima warisan Nenek Hua, kekuatannya melonjak pesat. Saat getaran itu ditransmisikan sebelumnya, dia dengan jelas merasakan bahwa ruangan yang sunyi, yang telah lama sunyi, tiba-tiba memancarkan fluktuasi energi yang sangat kuat. Apakah dia akan keluar dari retretnya? Yun Yun bergumam pelan di mulutnya. Dia dengan lembut berkata, aktivitasnya tampaknya agak besar, mari kita tinggalkan tempat ini dulu. Setelah mengucapkan kata-kata itu, Yun Yun menekan kakinya ke tanah. Tubuhnya bergegas ke udara. Setelah itu, King Lin dan Nalan Yanran buru-buru mengikuti. Mereka berdiri di langit. Baru kemudian mereka melihat pilar api yang sangat panas perlahan melengkung dan naik dari atas ruangan yang sunyi. Bang! Ketiga sosok itu baru saja bergegas ke langit ketika atap ruangan yang sunyi di bawah tiba-tiba meledak. Asap panas menyebar,
menyebabkan suhu di sekitar tempat itu naik dengan cepat. Ketika ruangan yang sunyi itu diledakkan, aura luas dan kuat yang telah sunyi selama sebulan penuh juga perlahan menyebar. Segera setelah itu, raungan yang jelas dan panjang tiba-tiba bergema dari dalam ruangan yang sunyi dan menyerbu langsung ke awan. Raungan itu berisi douki yang luar biasa luas dan perkasa. Oleh karena itu, raungan itu juga muncul seperti guntur yang terus bergema di langit, menyebar ke setiap sudut sekte bunga. Sosok manusia terus bergegas keluar dari seluruh sekte bunga ketika raungan ini terdengar. Banyak sosok berdiri di langit. Mata mereka terkejut saat mereka melihat ke arah dari mana raungan itu berasal. Kejutan di mata beberapa individu yang jeli berubah menjadi keterkejutan ketika mereka merasakan aura itu. Ini Xiaoyan? Auranya kenapa tiba-tiba menjadi sangat kuat? Kekuatan aura ini kemungkinan telah mencapai puncak level bintang 4. Orang ini, apakah dia sudah makan pil khusus? Kekuatannya benar-benar melonjak sedemikian rupa dalam waktu 1 bulan. Cukup banyak sesepuh dari sekte bunga tanpa sadar menghirup udara sejuk ketika mereka merasakan kekuatan aura ini. Tingkat di mana kekuatan ini dinaikkan benar-benar terlalu menakutkan. 2 bintang penuh. Jika seseorang berlatih secara normal, kemungkinan akan membutuhkan usaha 10 tahun untuk mencapainya. Namun, Xiaoyan sebenarnya bisa menyelesaikannya dalam waktu 1 bulan. Dia memang layak menjadi murid Yao Chen. Dia pasti luar biasa. Wanita tua berambut putih itu, yang merupakan penatua pertama dari sekte bunga, mengangguk sedikit dan bergumam sambil berdiri di langit. Guntur yang menderu akhirnya mencapai titik di mana ia akan menyebar. Pada saat itu, lapisan awan gelap tebal tiba-tiba muncul di langit biru. Angin liar bertiup melintasi langit dengan cara yang tak henti-hentinya. Adegan tiba-tiba ini menyebabkan semua orang tercengang. Wajah mereka bingung. Fenomena alam yang tidak biasa. Penatua pertama sekte bunga juga sedikit terpana oleh adegan ini. Sesaat kemudian, dia tampaknya telah mengingat sesuatu. Matanya tiba-tiba berbalik ke arah ruangan yang sunyi. Ketidakpercayaan akhirnya muncul di matanya. Ini adalah kelahiran metode Qi kelas Tian. Bab 1294, metode Qi kelas Kuasi Tian. Ketika datang ke fenomena alam yang tidak biasa, mereka secara umum dapat diringkas menjadi 3 jenis situasi. Salah satunya adalah ketika pil obat tingkat tinggi lahir. Itu akan menarik pil lightning. Yang kedua adalah ketika seseorang dilatih ke tingkat tertentu. Itu akan menarik situasi seperti itu. Namun, ini biasanya jarang terlihat. Ini karena seseorang yang bisa mencapai tingkat seperti itu dianggap keberadaan yang sangat langka bahkan di seluruh benua Douqi. Kemungkinan ketiga adalah lahirnya metode Qi kelas Tian atau keterampilan Dou kelas Tian. Kelahiran ini biasanya tidak berarti kemunculan kembali metode Qi atau keterampilan Dou. Sebaliknya, itu adalah kelahiran dari ketiadaan. Contohnya adalah penciptaan. Hanya ketika beberapa metode Qi kelas Tian atau keterampilan Dou sedang dibuat, fenomena alam yang tidak biasa seperti itu akan tertarik. Langit saat ini tidak tertutup oleh aroma pil. Jelas, itu bukan kelahiran pil obat tingkat tinggi. Kemungkinan kedua bisa langsung dihilangkan. Meskipun Xiaoyan kuat, itu jauh dari cukup untuk menyebabkan fenomena alam yang tidak biasa. Karena ini masalahnya, hanya kemungkinan terakhir yang cocok dengan situasinya. Namun, harus dikatakan bahwa wanita tua berambut putih ini memang berpengalaman. Hanya beberapa napas telah berlalu, tetapi dia sudah berhasil memastikan asal-usul fenomena alam yang tidak biasa itu melalui berbagai tebakannya. Membuat metode Qi kelas Tian atau keterampilan Dou sendiri. Wanita tua berambut putih itu terkejut ketika dia melihat ruangan sunyi yang memancarkan api putih di kejauhan. Bahkan dengan ketenangannya, wajahnya saat ini dipenuhi dengan ekspresi muram dan terkejut. Membuat metode Qi kelas Tian atau keterampilan Dou sendiri.
Berapa banyak orang di benua saat ini yang memiliki kemampuan untuk mencapai ini? Berdasarkan akal sehat, lupakan Xiao Yan, bahkan Yao Chen, yang telah maju ke kelas Ban Sheng kemungkinan tidak akan memiliki kemampuan seperti itu. Namun, terlepas dari seberapa besar ketidakpercayaan hadir di hatinya, situasi yang muncul di depannya menyebabkan dia tidak punya pilihan selain menerima kenyataan pahit ini. Sesaat kemudian, dia menarik emosinya. Senyum pahit muncul di wajahnya. Itu memang kasus generasi muda yang melampaui yang tua. Dibandingkan dengan pria muda yang luar biasa, orang tua seperti mereka hanya bisa merasa malu. Tidak heran dia bisa diterima oleh Yao Chen sebagai murid. Bakat seperti itu memang langka. Wanita tua berambut putih itu menghela nafas pelan. Matanya sedikit berkedip. Setelah masalah ini, hatinya benar-benar mulai memikirkan Xiao Yan. Meskipun dia dianggap cukup sopan kepada Xiao Yan di masa lalu, itu semua karena wajah Yao Lao. Xiao Yan mampu mengalahkan Yao Hua Liangjun dengan kekuatan 2 bintangnya. Do Uzun telah menyebabkan dia terkejut, tapi hanya itu. Yao Hua Liangjun mungkin tampak kuat di mata orang lain, tetapi dia tidak menimbulkan ancaman sedikit pun. Jika bukan karena Yao Hua Liangjun adalah anggota dari sekte langit yang mendalam, kemungkinan dia tidak akan membiarkan orang ini pergi dengan mulus saat itu. Meskipun dia hanya memikirkan Xiao Yan di masa lalu karena Yao Lao, itu benar-benar berubah saat ini. Membuat metode Qi kelas Tian atau keterampilan Dou sendiri. Kemampuan ini adalah sesuatu yang bahkan dia tidak bisa membandingkannya. Xiao Yan telah memberinya terlalu banyak kejutan. Hal itu menyebabkan dia, sebagai penatua pertama dari sekte bunga, mengancamnya dengan serius. Pencapaian masa depan orang ini pasti akan luar biasa. Hubungan baik Yun Yun dengannya juga bermanfaat bagi sekte bunga. Wanita tua berambut putih itu tersenyum tipis ketika memikirkan hal ini. Dia bergumam pada dirinya sendiri, "Kakak perempuan, penglihatanmu memang sangat akurat." Melihat lapisan awan gelap tersebar di langit, semua murid dari sekte bunga memiliki wajah yang tercengang. Perubahan cuaca ini terlalu tak terduga. Tentu saja, ada juga beberapa orang cerdas yang matanya menoleh ke arah di mana Xiao yang sedang melakukan retret setelah bergumam sejenak. Fenomena yang tidak biasa seperti itu terjadi saat Xiao Yan hendak meninggalkan retretnya. Kemungkinan tidak ada yang akan percaya bahwa keduanya tidak berhubungan. Bang! Ruangan yang sunyi sekali lagi bergetar di depan tatapan yang tak terhitung jumlahnya. Pilar Qi panas melesat keluar dari dalam. Sesosok manusia berdiri tegak dengan sikap kerajaan di atas pilar ini. Orang yang muncul secara alami adalah Xiao Yan yang telah melakukan retret 1 bulan. Pada saat ini, dia juga sedikit terkejut ketika dia melihat fenomena yang tidak biasa di langit. Sesaat kemudian, dia tampaknya telah memahami sesuatu. Dia sedikit mengernyit dan dengan lembut melambaikan lengan bajunya. Setelah melambaikan lengan bajunya, riak spiritual yang tak terlihat segera menyebar dari antara alisnya. Saat riak ini menyebar, lapisan awan gelap di langit juga berhenti berputar. Setelah itu, mereka perlahan-lahan tersebar di tengah banyak tatapan tertegun. Kegelapan di langit juga berangsur-angsur menghilang setelah awan gelap terakhir menghilang. Sinar matahari yang hangat sekali lagi tersebar dan menyinari pegunungan yang tertutup oleh lautan bunga ini. Apakah itu berevolusi menjadi metode Qi kelas Tian? Xiao Yan menatap telapak tangannya sendiri setelah awan gelap menyebar. Segera, dia menutup matanya. Sebuah pikiran melintas di benaknya dan mantra api sekali lagi beredar. Huhu! Ketika mantra api beredar, energi alam dalam radius 1000 kaki tiba-tiba melonjak deras seperti air banjir. Segera, gelombang demi gelombang energi mengejutkan terus mengalir ke tubuh Xiao Yan di depan banyak mata yang terpana. Tubuh Xiao Yan tidak menolak energi alami ini yang dipenuhi dengan sejumlah besar kotoran. Setiap kotoran akan segera berubah menjadi apa-apa saat api surgawi naik. Tingkat di mana Dou Qi beredar di dalam tubuhnya juga lebih dari 10 kali lebih cepat dari sebelumnya.
Kecepatan gila semacam ini tidak hanya terlihat pada kecepatan sirkulasi. Perubahan drastis juga terjadi dalam hal penyerapan, penyempurnaan, akomodasi dan aspek lainnya jika dibandingkan dengan sebelumnya. Berdasarkan kondisi Xiao Yan saat ini, kemungkinan dia tidak lagi harus segera menelan pil obat untuk mengisi kembali dou qi-nya seperti di masa lalu jika dia menggunakan Annihilation Fire Lotus. Saat ini dia benar-benar bisa digambarkan memiliki modal untuk disia-siakan. Seteguk udara keruh yang mengandung banyak kotoran bergerak di sepanjang tenggorokan Xiao Yan dan dihembuskan. Ketika dia merasakan perasaan dipenuhi yang belum pernah terjadi sebelumnya, senyum gembira yang tidak bisa ditekan tanpa sadar muncul di wajahnya. Dia mungkin memiliki kemampuan untuk bertarung lintas level, tetapi semua ini membutuhkan kelelahan dou qi yang sangat besar. Karenanya, dia harus berhati-hati setiap kali menggunakannya. Dia takut seseorang mungkin mengambil keuntungan dari pembukaan setelah dia menggunakannya dan memasuki kondisi lemah. Untungnya, kekhawatiran semacam ini kemungkinan akan jarang terjadi mulai sekarang dan seterusnya kecuali ada beberapa keadaan khusus. Ini bisa dianggap sebagai metode qi peringkat rendah kelas Tian. Namun, itu seharusnya baru saja menembus kelas tinggi di kelas. Ada desas-desus bahwa ketika metode qi kelas Tian yang sebenarnya digunakan, itu akan segera dapat menyerap semua energi dalam jarak 1000 kaki untuk digunakan sendiri. Apa yang saya aktifkan sebelumnya memang memiliki beberapa celah jika dibandingkan dengan itu. Xiao Yan mengungkapkan ekspresi pemikiran yang mendalam. Tidak terduga bahwa berevolusi ke kelas Tian sebenarnya akan sekeras ini. Bahkan Bone Chilling Flame hanya bisa mendapatkan Flame Mantra untuk mencapai level metode qi kelas Kuasi Tian. Untungnya, terlepas dari apakah itu kelas Kuasi Tian atau kelas Tian yang sebenarnya, bagaimanapun juga itu telah mencapai level itu. Transformasi semacam ini juga akan menjadi salah satu yang drastis. Kekuatanku saat ini juga berada di level bintang 4 Dou Zun. Xiao Yan merasakan bagian dalam tubuhnya. Menelan api dingin tulang kali ini sebenarnya hanya memungkinkan dia untuk meningkatkan kekuatannya dengan 2 bintang. Meskipun dia siap secara mental, hasil seperti ini masih menyebabkan Xiao Yan cukup kecewa. Jika elit Dou Zun lainnya menyadari pemikirannya ini, kemungkinan mereka akan segera memuntahkan seteguk darah segar. 10 tahun atau bahkan puluhan tahun pelatihan diselesaikan olehnya dalam waktu singkat 1 bulan. Jika dia masih putus asa karenanya, mereka kemungkinan harus langsung menemukan batu dan membenturkan kepala mereka sampai mati. Bintang 4 jadilah. Setelah merasa putus asa untuk sesaat, Xiao Yan dengan cepat menarik pikirannya. Hasil ini adalah sesuatu yang dia harapkan. Pada saat ini, dia sudah menelan 4 jenis api surgawi. Meskipun kekuatan api surgawi sangat besar, apapun yang dimakan dalam jumlah besar kemungkinan akan mengakibatkannya tidak dapat sepenuhnya melepaskan efeknya seperti sebelumnya. Berdasarkan tebakan Xiao Yan, jika dia menelan api surgawi yang berada di peringkat ke-15 dan lebih tinggi saat ini, efeknya kemungkinan akan sangat lemah. Itu akan mengalami kesulitan meningkatkan kekuatannya bahkan dengan bintang. Sepertinya aku harus secara khusus menemukan api surgawi yang berada di peringkat depan saat menelan api surgawi di masa depan ini. Xiao Yan terdiam ketika dia berpikir sampai saat ini. Api surgawi itu sendiri langka. Mereka yang berperingkat di depan sangat langka. Bahkan jika seseorang menemukannya, mencoba menangkap dan memperbaikinya juga sangat sulit. Berdasarkan tebakannya, tampaknya jalan Xiao Yan untuk menelan api surgawi di masa depan akan menjadi sangat sulit. Xiao Yan tersenyum pahit, menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Yang bisa dia lakukan hanyalah menerima takdirnya. Meskipun meningkatkan kekuatannya dengan 2 bintang tidak memenuhi standar matanya yang tajam, seekor nyamuk kecil juga daging. Jika dia menggunakan Skyfiretri Mysterious Change dengan kekuatannya saat ini, dia tidak perlu lagi bergantung pada Annihilation Fire Lotus untuk bertarung dengan Yao Hua Liangjun jika dia akhirnya bertemu dengan yang terakhir.
Bahkan dalam tabrakan langsung, keuntungan yang bisa diperoleh Yaohua Liangjun kemungkinan akan sangat kecil. Lupakan Yaohua Liangjun itu, bahkan jika aku bertemu dengan yang disebut Tianzun ke-9 dari Hall of Soul, aku juga akan bisa bertarung dengannya dan mundur dalam keadaan utuh. Xiao Yan tanpa sadar menghela nafas lega saat memikirkan hal ini. Sejak dia menyaksikan kekuatan Tianzun ke-9 dan yang lainnya saat itu, dia samar-samar merasakan tekanan di dalam hatinya. Orang ini hanyalah Tianzun ke-9. Di atasnya pasti memiliki Tianzun ke-7, Tianzun ke-6 dan bahkan Tianzun pertama. Untungnya, kekuatannya saat ini sudah melonjak sampai batas tertentu. Dia mungkin tidak berani mengatakan bahwa dia bisa tidak takut pada orang-orang ini hanya karena itu, tetapi hatinya setidaknya akan merasa lebih nyaman. Tidak perlu baginya untuk terus-menerus gugup. Terlebih lagi, bahkan jika dia tidak bisa mengalahkan mereka ketika mereka bertarung di masa depan, dia pasti akan membiarkan pihak lain menderita. Berapa lama kamu akan terus bermimpi di sini? Sebuah suara lembut terdengar tak berdaya di samping telinga Xiao Yan saat dia sedang berpikir keras. Xiao Yan mengangkat kepalanya, hanya untuk melihat wajah cantik muncul di depannya. Bahkan ada beberapa ekspresi menegur di wajahnya yang cantik. Itu sangat memikat. Xiao Yan tersenyum pada Yun Yun hanya untuk tiba-tiba mengulurkan tangannya dan meraih tangan Yun Yun. Melihat Xiao Yan bertingkah seperti ini di depan umum, wajah Yun Yun yang sangat cantik menjadi merah padam. Dia merajut alisnya dan berbicara dengan cara yang malu dan marah. Bajingan kecil, bisakah kamu benar-benar kecanduan bertingkah seperti bajingan?